Hari ini terjawab sudah siapa pasangan Ganjar Pranowo untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti. Pak Mahfud MD digandeng oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi sebagai cawapres. Ini seru karena Pak Mahfud kita tahulah tokoh yang pengalamannya paling lengkap dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Dia pernah duduk di legislatif sebagai anggota DPR. Dia pernah duduk di yudikatif sebagai ketua MK. Dan dia pernah duduk di eksekutif, bahkan sekarang duduk di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap. Dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Ganjar memang sejak dulu itu adalah salah seorang pejabat yang sangat konsisten untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, anti intoleransi, menjunjung pluralisme dalam pemerintahannya. Dan nafas yang sama, nafas yang senada kita juga kenal yang sejak dulu dipraktekkan oleh Pak Mahfud MD. Dia jelas-jelas sebagai orang yang anti korupsi, sebagai penegak hukum yang konsisten dengan jalur hukumnya, sebagai orang yang memerangi kekacauan atau orang-orang yang ingin merampok uang negara dengan cara-cara yang nggak benar. Gue melihat pasangan ini keren banget. Bagi kita yang merindukan negara yang bersih, negara yang bebas korup, hukum yang ditegakkan sebagaimana adanya, kok susah ya cari pasangan yang kayak begini lagi. Pasangan yang memang punya kemampuan dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih. Negara yang mengakomodir semua golongan, semua kepentingan, semua agama. Negara yang menempatkan hukum dalam posisi sebagai panglima. Karena demokrasi tanpa hukum jadinya anarkisme. Hukum saja yang ditegakkan tanpa demokrasi jadinya totalitarian. Kita tahulah isu soal hukum di Indonesia saat ini menjadi perdebatan di mana-mana. Menjadi keprihatinan para tokoh dan punggawa hukum. Ya, apalagi setelah keputusan MK yang ngaco itu. Setidaknya hampir semua pakar hukum, hampir semua orang yang memahami seluk-beluk hukum tata negara agak mencibir dengan keputusan itu. Dan kita berharap kengacoan itu, kekacauan itu akan diberesin oleh orang sekelas Pak Mahfud MD. Karena dia pernah menjadi atau menjabat sebagai ketua MK dan dia punya komitmen yang utuh tentang bagaimana membangun Indonesia dengan menempatkan hukum sebagai panglima. Politik ya boleh-boleh saja. Politik ya cair, politik ya memberikan ruang di mana orang bisa berkreasi, mencari simpati, mencari dukungan publik. Tetapi politik itu koridornya adalah aturan, koridornya adalah hukum. Kalau gara-gara politik hukum diterabas ya kacau. Dan bukan cuma itu. Kita juga menyaksikan belakangan ini ada suasana yang menyedihkan ketika menteri dari Nasdem dicokok kejaksaan dengan kasus yang merugikan negara sampai 8 triliun. 8 triliun itu nolnya banyak dan sekarang kasusnya masih di sidang, masih diproses, masih ditunggu kira-kira siapa biang kerok yang merampok duit negara. Kasus ini belum selesai, ada lagi menteri dari Nasdem juga, Menteri Pertanian yang ditersangkakan oleh KPK karena jual beli jabatan.
Ketika dilakukan penggeledahan di rumah dinasnya, ada duit cash 30 miliar katanya. Ditemukan juga senjata api. Pada penggeledahan berikutnya ditemukan cek nilainya nggak nanggung-nanggung 2 triliun. Ini semua membuat kita miris gimana duit negara, kekuasaan digunakan sewenang-wenang untuk merampok, untuk memperkaya diri, atau untuk kepentingan politik lainnya. Saya nggak tahu betapa mirisnya kita, orang-orang yang bayar pajak ini, kalau duit kita kemudian dijadikan sarana untuk pesta pora para politisi. Betapa mirisnya kita yang kalau pakai mobil ganjil genap nggak sesuai ditilang polisi, tetapi ada orang-orang, ada elit yang sembarangan ngacak-ngacak hukum. Iya, ada istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini mestinya nggak boleh terjadi lagi di negara yang ngakunya hukum sebagai panglima. Di negara yang ngakunya hukum sebagai panduan kita hidup bersama. Jadi, pasangan Mahfud dengan Ganjar atau Ganjar dengan Mahfud, menurut gua sih pasangan yang ideal. Memberi harapan untuk Indonesia ke depan. Setelah pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, setelah pemberesan suasana ekonomi kita, setelah ruang-ruang investasi kita mulai terbuka, ada satu yang belum ditangani secara serius oleh Pak Jokowi. Mungkin karena pemerintah harus punya titik perhatian. Kalau Pak Jokowi kemarin titik perhatiannya adalah pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, tetapi mungkin dari sisi hukum masih terseok-seok, sekarang waktunya kita beresin. Agar anak-anak kita, agar orang di ujung Indonesia sana sama posisinya dengan mereka yang duduk di istana, misalnya. Tidak ada beda di mata hukum. Semua sederajat dan semua diperlakukan secara sama. Gue sih mengucapkan selamat buat Pak Ganjar, buat Pak Mahfud, dan kita yakin orang-orang baik akan memilih orang-orang baik. Orang-orang yang berharap Indonesia bergerak lebih baik ke depan akan memilih orang-orang yang punya komitmen bersih dan tegas menghalau para penjahat yang ingin merusak bangsa ini. Saya Kekun tadi. Terima kasih.